Di sebuah apartemen sewaan di kompleks Jisun, Singapura, tinggallah dua orang ibu yang masing-masing mempunyai anak gadis yang melanjutkan sekolah di Singapura. Ibu-ibu ini sering disebut dengan ibu studi. Mereka biasanya berasal dari China atau negara lain yang menemani anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolah di Singapura. Namun pada suatu malam di dalam salah satu flat lingkungan apartemen tersebut, terjadi kejadian yang sangat mengerikan. 3 orang ditemukan dengan luka tikam di dalam apartemen. 1 di antaranya masih hidup, namun 2 orang lainnya meninggal. Sedangkan 1 korban lainnya ditemukan setelah terjatuh dari lantai apartemennya. Kasus pembantaian ini juga menjadi salah satu dari 25 kejahatan teratas yang mengejutkan Singapura sejak tahun 1965. Apakah yang sebenarnya terjadi pada malam naas itu? Dan siapakah para korban? Pada tanggal 19 September 2008, sekitar pukul 12.50 dini hari, salah seorang tetangga menelpon polisi untuk melaporkan adanya pertengkaran di salah satu flat tepat di atas flat tempat si tetangga tersebut tinggal. Ketika sedang dalam pembicaraan dengan polisi di telepon, tiba-tiba si tetangga melihat seseorang terjatuh dari atas apartemennya. Melihat hal tersebut, si tetangga lantas meminta polisi dan juga para medis untuk segera datang. Para tetangga yang menyadari adanya suara gemuruh seseorang terjatuh pun melihat keluar flat mereka masing-masing. Tidak ada satupun dari mereka yang mengenal korban yang terjatuh. Akhirnya polisi pun menggeledah satu persatu flat di kawasan apartemen tersebut. Ketika berpencar, polisi mendapati sebuah flat yang terdapat bercak darah di kusen pintunya, dan dengan segera polisi pun mencari tahu siapa pemilik flat tersebut. Flat itu terlihat kosong, namun polisi pun tetap mengetuk pintu guna memberitahu keberadaan mereka. Setelah cukup lama polisi mengetuk dan menunggu di depan flat, akhirnya seseorang pria keluar. Ia mengaku ia adalah penyewa flat apartemen tersebut. Pria itu memberitahukan bahwa ia berasal dari daratan Cina dan ia bernama Wang Zijian. Polisi pun bertanya perihal darah di kusen pintu flatnya. Wang menjawab bahwa tangannya terluka dan darah itu adalah darahnya. Melihat gerak-gerik Wang yang sangat mencurigakan, polisi meminta Wang untuk mengizinkan polisi masuk ke dalam flatnya. Walaupun terlihat sangat enggan, Wang pun akhirnya membiarkan polisi masuk ke dalam flatnya. Di dalam flat itu, polisi melihat pembantaian yang telah terjadi. Polisi mendapati 3 orang yang tergeletak akibat tikaman yang membabi buta. Para korban diantaranya seorang wanita dewasa dan 2 orang anak gadis. Salah satu di antara anak gadis tersebut ditemukan di dalam toilet dan diketahui masih hidup, namun dalam kondisi yang sangat kritis. Polisi pun segera meminta para medis yang masih di lantai dasar untuk segera menyelamatkan korban yang masih hidup. Lalu ketika polisi menyisir kamar tidur utama, polisi mendapati 1 orang wanita dan 1 orang anak gadis yang keduanya ditemukan sudah meninggal dunia. Para korban yang telah meninggal diketahui mendapat tikaman sebanyak kurang lebih 98 kali sampai akhirnya meninggal. Polisi pun segera membawa Wang Zijian ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dengan cepat polisi pun bisa mendapatkan identitas para korban. Para korban meninggal diketahui bernama Zhang Meng, Feng Jianyu, dan Yang Jie. Salah seorang yang masih selamat tidak diberitahukan identitasnya karena masih di bawah umur. Wang juga dengan cepat mengakui semua perbuatannya kepada polisi. Selanjutnya diketahui siapakah Wang Zijian dan juga para korban lainnya. Wang Zijian lahir pada tahun 1966. Ia berasal dari Tiongkok dan sebelumnya bekerja menjadi pengawas pelabuhan. Wang kemudian menikah dengan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Dari pernikahan itu, Wang memiliki seorang putra. Namun pada tahun 2004, Wang menceraikan istrinya karena alasan ketidakcocokan. Setelah perceraian, hak asuh atas putra Wang diambil oleh mantan istrinya. Setelah bercerai, Wang mempunyai hubungan dengan seorang wanita bernama Zhang Meng. Ia merupakan seorang lulusan universitas dan karyawan di perusahaan pelayaran. Ia lahir pada tanggal 13 November 1966. Zhang juga merupakan penduduk asli Tiongkok. Jauh sebelum perceraiannya, Wang telah mengenal Zhang Meng. Mereka pertama kali bertemu dan berkenalan di sebuah perusahaan pialang pada tahun 1996. Zhang Meng kala itu menikah dengan seorang polisi yang bernama Feng Jinhyang
Dari pernikahan tersebut, Zhang Meng mempunyai seorang putri yang bernama Feng Jianyu. Ia lahir pada tanggal 23 Agustus 1991, 5 tahun setelah pernikahan Zhang dan Feng. Setelah pertemuan pertama kali pada tahun 1996 antara Wang Zijian dan Zhang Meng, baik Wang dan Zhang terlihat telah mempunyai hidup masing-masing. Namun pada tahun 2005, 1 tahun setelah perceraian Wang, mereka mulai menjalin hubungan kembali. Wang mulai berani untuk menghubungi Zhang dan pertemanan tersebut akhirnya menjadi hubungan percintaan. Namun ternyata ada hal yang belum Wang ketahui tentang Zhang. Pada Juni 2006, untuk alasan yang tidak diketahui, Zhang mengaku kepada Wang bahwa ia sebenarnya adalah seorang ibu yang sudah menikah. Wang awalnya berpikir untuk putus dengannya dan bahkan curiga bahwa ia memiliki kekasih lain. Tetapi Zhang mengatakan kepadanya bahwa dia telah jatuh cinta padanya saat pertama kali mereka bertemu dan ingin bersama dengannya seumur hidup. Hal itu pun membuat Wang semakin tidak bisa berpisah dengan Zhang. Sebagai cara untuk mengambil hati Wang, Zhang bahkan menulis dengan darahnya kata-kata dalam bahasa Mandarin bahwa ia mencintai Wang. Dan hal itu pun dibalas oleh Wang dengan mentato wajah Zhang dalam tubuhnya untuk mengekspresikan validitas perasaannya kepada wanita itu. Pada November 2006, perselingkuhan antara Wang dan Zhang akhirnya diketahui oleh suami Zhang, Feng Jinqiang. Feng meminta istrinya untuk memilih antara dirinya dan Wang. Namun tidak disangka, Zhang lebih memilih Wang. Pihak keluarga Zhang yang akhirnya mengetahui perselingkuhan Zhang dan Wang juga berusaha untuk membuat Zhang dan suaminya kembali dengan terus menteror Wang agar ia mau meninggalkan Zhang. Ada kasus di mana anggota keluarga Zhang, terutama adik laki-laki Zhang, saudara perempuan dan ipar laki-lakinya, pergi ke tempat kerja Wang untuk mengganggunya serta menghukum Wang dengan pemukulan dan ancaman pembunuhan. Hal itu cukup mengintimidasi Wang. Ia akhirnya memutuskan untuk pensiun dini dari pekerjaannya dan menerima 400.000 yuan pesangon dari perusahaannya. Wang yang mempunyai uang pesangon akhirnya mengajak Zhang untuk melarikan diri ke Chengdu. Namun pelarian tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun baru Imlek, Zhang memutuskan untuk kembali ke rumahnya karena ia sangat merindukan putrinya. Dan tidak hanya itu, kepulangan Zhang pun juga untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Segera setelah perceraian mereka, Feng didiagnosis terkena stroke. Kemungkinan karena rasa bersalah, Zhang memutuskan untuk tetap berada di sisi Feng dan merawatnya. Karena hal ini, Zhang dan Wang putus selama 4 bulan, namun tak lama setelah itu, bersama dengan anaknya, kembali Zhang pergi dari Feng suaminya untuk tinggal bersama Wang. Hubungan Wang dan Putri Zhang sangat tidak baik. Putri Zhang sangat membenci Wang karena menganggap Wang telah menghancurkan keluarganya dan membuat ayahnya menderita hingga sakit parah. Untuk menghilangkan kebencian pada Feng putrinya dan demi mendapatkan masa depan yang lebih cerah, Zhang mencoba mengirimkan Feng putrinya untuk bersekolah di luar negeri. Kala itu Zhang mendaftarkan Feng di sebuah sekolah di Swiss, namun sayangnya pendaftaran tersebut gagal. Tak berhenti di situ, Zhang akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Singapura. Pendaftaran Feng diterima oleh Northview Secondary School dan karenanya Zhang menjadi paidu mama atau ibu studi dan pindah ke Singapura bersama putrinya pada Desember 2007. Karena hubungan jarak jauh ini, Zhang dan Wang berpisah sekali lagi pada Maret 2008. Tetapi kemudian di bulan yang sama, Zhang kembali ke Tiongkok selama liburan sekolah putrinya dan dia berhasil melacak keberadaan Wang. Setelah bertemu, mereka bersatu kembali untuk kedua kalinya. Atas permintaan Zhang, Wang setuju untuk pergi ke Singapura pada Juli 2008. Karena biaya hidup yang cukup mahal di Singapura, Zhang, Wang, dan Feng memutuskan untuk tinggal di flat bersama dengan ibu studi lainnya yang juga menemani putrinya untuk melanjutkan studi di Singapura. Wanita itu bernama Yang Jie. Yang Jie juga berasal dari Tiongkok. Ia mempunyai seorang putri yang juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Feng. Hubungan Wang dan Feng putri dari Zhang memang dari awal sangat tidak baik. Ia menyalahkan Wang atas apa yang terjadi di keluarganya dan ayahnya. Dan benar saja ketika mereka tinggal di satu atap, hubungan tidak baik itu menjadi semakin memburuk. Feng diketahui sangat membenci Wang. Wang mengatakan kepada petugas interogasi Jason Lim bahwa ia menggunakan uangnya untuk makanan mahal untuk pacarnya dan Feng, dan bahkan membantu mereka mencuci pakaian dan memasak. Wang juga mengatakan Zhang memaksanya untuk tetap di kamarnya karena Zhang melarangnya keluar kamar setiap kali putrinya dan 2 penyewa lain ada di ruang tamu.
Karena kamar tidur Zhang tidak memiliki toilet, Wang harus buang air besar di kantong plastik dan koran. Ia juga dipaksa memakan sisa makanan yang ia masak untuk Zhang dan Feng dan tidak diizinkan untuk berbagi meja dengan mereka. Zhang bahkan menuntut Wang untuk berhubungan atau 3 kali sehari selama berada di Singapura. Wang mengaku tidak berani melawan Zhang karena takut Zhang akan membatasinya dengan aturan yang lebih ketat. Wang mengatakan bahwa Zhang sering menggigitnya setiap kali pasangan itu berdebat. Selain masalahnya dengan Zhang, Wang juga mengklaim bahwa selama ia menghabiskan waktu di Singapura, ia mencoba menghilangkan kebencian Feng kepadanya dengan memberikan hadiah dan memperlakukannya dengan baik. Tetapi usahanya untuk memenangkan hati Feng tidak membuahkan hasil. Zhang sebagai seorang ibu pun tidak bisa bersikap bijak untuk menengahi permusuhan tersebut. Zhang selalu menuntut Wang untuk menuruti semua permintaan putrinya, walaupun ia mengetahui bahwa Wang masih belum bisa bekerja karena agensi lowongan kerja tempat ia hendak melamar pekerjaan meminta sejumlah uang dan Wang tidak sanggup membayarkan uang tersebut. Pada suatu hari tanggal 18 September, sekitar jam 8 malam, Zhang masuk ke kamar tidurnya dan memberitahu Wang bahwa Feng dan dirinya ingin makan kepiting. Wang yang saat itu tidak memiliki cukup uang mengingatkan Zhang bahwa mereka baru saja memakannya seminggu yang lalu dan memberitahu ia bahwa harga kepiting sangatlah mahal. Karena hal itu pasangan itu pun berdebat selama hampir 1 jam. Wang berkata kepada polisi bahwa Zhang mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar kepadanya. Zhang juga mempermalukannya dengan kata-kata bahwa ia merupakan anak dari keledai dan anjing. Dan hal itu membuatnya sangat marah. Setelah pertengkaran itu, Zhang mengajak Wang untuk berhubungan. Ada yang terjadi. Namun setelah ia selesai berhubungan dengan Zhang, Wang masih terjaga. Wang menggambarkan betapa marahnya ia sampai merasa sesak nafas dan tubuhnya gemetar. Sementara darah terus mengalir di kepalanya dan pikirannya kosong. Wang terus merenungkan betapa jahat pacarnya dan bagaimana ia terus menghabiskan uangnya seperti air dan ketidaksetiaannya. Perenungan itu berlangsung sekitar 1 jam sebelum pria berusia 42 tahun itu pergi ke dapur dan merenung di sana selama beberapa waktu untuk menenangkan dirinya. Namun sebagaimanapun Wang berusaha menenangkan dirinya, akhirnya kemarahan terpendamnya lah yang mendorong ia untuk membunuh pacarnya. Awalnya ia hanya berani melihat sebilah pisau tersebut, namun akhirnya Wang pun mengambil pisau itu dan berjalan menuju kamar Zhang. Wang pertama-tama memposisikan dirinya di atas tubuh telanjang pacarnya yang sedang tidur dan mulai menikam Zhang berulang kali. Zhang dikatakan telah terbangun dari tidurnya dan menjerit kesakitan saat mencoba untuk duduk. Meskipun demikian, Wang tanpa henti menikamnya sampai ia meninggal karena luka-lukanya. Wang mengaku tidak bisa mengingat berapa kali ia menikam pacarnya. Ketika Wang sedang menusuk Zhang, Feng Jianyu, anak dari Zhang yang saat itu tidur di ruang tamu terbangun akibat suara bergemuruh dari kamar ibunya. Feng kemudian membuka kamar ibunya itu dan menyaksikan Wang sedang menikam ibunya. Dengan cepat Wang kemudian menarik tubuh Feng dan seketika menikam Feng yang tidak berdaya. Menurut keterangan Wang, Zhang kala itu masih terlihat membuka mata ketika ia sedang menikam putrinya. Selanjutnya mengira bahwa Zhang masih hidup, Wang kembali menikam Zhang berkali-kali untuk memastikan Zhang sudah meninggal dunia. Kemudian setelah itu Wang keluar dari kamar Zhang. Dalam pengakuannya, Wang mengklaim bahwa tepat setelah membunuh Feng, pintu kamar di sebelah yang ditempati oleh Yang Jie dan putrinya terbuka. Wang kemudian juga menyaksikan 2 orang berdiri di sana. Ia bergegas ke kamar tidur mereka dan menyerang mereka. Ia menyatakan bahwa ia menyerang dan menikam putri Yang Jie di dalam ruangan kamar ibu dan anak itu. Sementara sang ibu Yang Jie berhasil melarikan diri dari kamar, Wang mengklaim bahwa ketika ia mengakhiri penusukan anak dari Yang Jie, ia kemudian pergi mencari Yang. Namun Wang tidak dapat menemukannya. Hal itu menyebabkan ia kembali ke flatnya dan mendapati putri Yang Jie tidak lagi berada di dalam kamar tidur. Wang mengatakan bahwa ia menemukan putri Yang Jie di dalam toilet dapur. Wang kemudian mengambil pisau kembali untuk memotong pintu geser toilet dan akhirnya masuk untuk menyerang gadis itu. Zhang Meng dan Feng Jianyu, ibu dan anak ini ditemukan telah meninggal dunia. Yang Jie juga ditemukan tewas akibat terjatuh dari lantai 6 apartemen tersebut. Sedangkan putri Yang Jie diketahui masih hidup karena berhasil diselamatkan oleh para medis yang tiba di tempat kejadian bersama polisi. Pada 22 November 2011, Wang Zijian menghadapi persidangan pertamanya. Pada pengakuan Wang ditemukan ketidakjujuran.
Pasalnya kenop pintu kamar Yang Jie dan putrinya terdapat darah yang mengindikasikan bahwa Wang lah yang membuka pintu kamar tersebut dengan niat membunuh ibu dan anak itu yang tidak mempunyai urusan apapun dengannya. Sangat berbeda dengan pengakuan Wang yang menyatakan bahwa Yang Jie dan putrinya telah di luar kamar ketika ia selesai melakukan pembunuhan kepada Zhang dan Feng. Pada April 2012, Wang mengklaim dalam kesaksiannya di pengadilan bahwa ia tidak ingat bagaimana ia menyerang para korban dan bahwa pikirannya telah kosong oleh kemarahan yang berlebihan. Namun penuntut berargumen bahwa Wang ingat jelas dan tahu apa yang ia lakukan dari sikap Wang yang telah bersiap untuk melarikan diri. Setelah aksi pembunuhan yang telah ia lakukan, Wang diketahui telah mandi guna menghilangkan darah para korban. Wang juga telah mengganti pakaiannya, mengobati tangannya yang terluka, dan kemudian mengemas tas dan paspornya. Putri dari Yang Jie yang selamat dari kejadian naas tersebut juga ikut bersaksi untuk memberatkan Wang. Media menyebut putri Yang Jie yang dilindungi identitasnya dengan nama Grace. Namun walaupun Grace bisa selamat, ia mengalami luka-luka yang sangat parah. Serangan dari Wang itu membuat Grace menderita 41 luka tikaman di wajah, rahang, dan telinga kanannya. Tidak hanya telinga kanan Grace yang hampir putus, ia juga kehilangan mata kanannya karena serangan itu. Para dokter yang mengoperasinya harus mengangkat bola mata yang rusak untuk mencegahnya kehilangan penglihatannya dari mata kiri yang tersisa. Mereka kemudian mengganti bola mata kanan yang dilepas dengan bola mata palsu. Setelah menunggu sekitar 4 bulan, akhirnya pengadilan dapat memutus hukuman kepada Wang Zijian. Oleh majelis hakim, Wang diputus bersalah atas pembunuhan 3 orang dan penyerangan terhadap Grace. Maka Wang dituntut dengan hukuman mati dengan cara digantung. Mendapatkan hukuman mati, Wang pun mengajukan banding. Namun pada tahun 2014, pengadilan banding menolak banding Wang. Namun kendati Wang Zijian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, sampai pada tahun 2022 ini masih belum terdapat berita terbaru apakah Wang Zijian sudah mendapatkan hukuman gantung. Sedangkan putri Yang Jie, Grace, korban selamat menetap di Singapura untuk melanjutkan pendidikannya. Dilaporkan bahwa ia menghidupi dirinya sendiri dengan tabungan ibunya sebesar 10.000 dolar Singapura dan sumbangan dari anggota masyarakat. Dari situs resmi gereja lokal di Singapura, terungkap bahwa Grace telah lulus dengan ijazah dari Nanyang Polytechnic dan beralih agama Kristen untuk pelipur lara atas kematian ibunya, yang memungkinkannya untuk melanjutkan hidupnya setelah insiden traumatis yang dilakukan oleh Wang Zijian. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.